Semilir angin di malam hari masih saja dirasakan di waktu subuh ini. Embun pagi masih membasahi rerumputan. Mentari masih malu untuk menyinari bumi. Musyrifah sudah siap untuk membangunkan para santriwati, khususnya anak baru di pagi ini. Kum, anak-anak! Ah, masih ngantuk, timpalku sambil membalikkan badan. Kukira yang membangunkanku tadi adalah temanku. Ternyata itu salah satu musyrifah di pondok kami. Namanya Ustazah Ella. Hah, Ustazah? Waduh, kirain Sekia, gumamku dalam hati. Cepat bangun, nanti kamu terlambat. Ustazah akhirnya membangunkanku untuk kedua kalinya. Aku pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan bersiap-siap pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, disusul membaca Al-Masurat dan Surat Ar-Rahman, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ketika jam istirahat pertama, entah mengapa aku merasakan perasaan jenuh dan bosan dengan diriku sendiri, yang hanya bisa mematuhi semua peraturan dan tak pernah ada sedikit pun di benakku untuk melanggar peraturan-peraturan itu. Aku merasa hampa dengan hidupku yang hanya lurus, tak pernah ada liku-likunya. Bahkan sempat terlintas di benakku untuk menjadi anak yang nakal. Hai, kok kamu ngelamun terus sih? Tanya Azah sambil menepuk pundakku, yang aku pun tak tahu dia datang dari mana. Tidak kok, tidak apa-apa, ujarku pelan. Tapi kok, kamu sepertinya punya problem? Tanya Azah penasaran. Enggak kok, jawabku. Udahlah, kamu jangan bohong sama aku. Aku udah lama kenal sama kamu. Iya nih Zah, kenapa ya? Kok aku ngerasa bosan banget untuk jadi diriku sendiri dan selalu taat akan aturan? Jawabku mencoba menjelaskan. Ya udah, kalau kamu bosan, kamu cari kerjaan lain aja yang tidak bikin kamu bosan. Ah, orang di sini mah cuma kayak gitu aja kerjaannya, gumamku. Terus kamu maunya apa? Tanya Azah. Gimana kalau kita coba kabur aja dari sini, seperti waktu anggota belum datang? Shh, gak boleh ngomong kayak gitu, ujar Azah kepadaku. Tapi aku kangen rumah, Zah, kangen orang tua. Masa harus nunggu 2 minggu lagi baru balik? Ucapku seolah-olah memelas. Azah tahu kok apa yang kamu rasain. Sama, aku juga rasain itu. Tapi kamu harus ingat alasan mama papa nyekolahin kamu di pondok. Dan aku rasa kamu pasti tahu alasannya. So, jangan kecewain mereka, ujar Azah kepadaku, seraya untuk memotivasi. Iya Zah, kamu benar. Seharusnya aku tidak berpikir seperti itu. Makasih banyak Zah, ujarku. Setelah itu, Azah pun tersenyum kepadaku. Tak terasa setelah percakapan tadi siang, malam pun telah tiba diiringi dengan suara azan maghrib dari speaker yang terpasang di pojok dinding aula. Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tapi sebelum itu aku menggelar sajadahku terlebih dahulu. Saf kedua, dekat tiang di bawah kipas adalah tempat favoritku ketika sholat. Setelah itu aku pun berwudhu. Sholat maghrib pun dimulai, disusul dengan zikir dan berdoa bersama-sama. Lalu doa masing-masing. Sehabis sholat, kami pun langsung berkumpul di halakohnya masing-masing. Halakoh pun dimulai dengan membaca nyanyian doa serta surat Al-Fatihah. Assalamualaikum anak-anak. Untuk malam ini kita sesi cerita-cerita ya, ucap Miss Siswah guru halakohku. Oke Miss, ucap kami serempak. Kalian tahu nggak sesuatu yang paling berharga dari harta dunia itu apa? Tanya Miss Siswah pada kami. Ilmu bukan Miss, ucap Kabibah, anak halakohku. Yap, betul sekali. Ilmu itu amat penting sekali bagi setiap manusia. Bahkan dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang dimaksud di sini yakni ilmu agama serta ilmu pengetahuan. Makanya kalian disekolahkan di sini agar bisa memperoleh kedua ilmu tersebut. Jadi Miss harap kalian bisa lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar di sini. Oke Miss, ucap kami serempak. Selanjutnya kami pun bercerita-cerita segala macam hal hingga akhirnya azan isya pun berkumandang. Pertanda halakoh akan segera berakhir. Kami pun berdoa lalu menunaikan sholat isya berjamaah. Setelah itu belajar malam dan bersiap-siap tidur. Ketika ingin tidur, aku sempat merenungi segala macam hal yang terjadi hari ini. Banyak pembelajaran baru yang aku dapat di pondok ini. Sungguh aku merasa bersalah pada kedua orang tuaku karena sempat berpikir untuk kabur dari sini. Padahal dari pondok inilah aku bertemu orang-orang baik yang mampu mengubahku menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pesan dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah untuk terus belajar, walaupun akan banyak sekali godaan yang akan terus menggodamu. Percayalah bahwa usahamu di hari ini kelak akan berbuah manis.